Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang akan kita sambung yang kemarin tentang organisasi ekonomi secara regional dan juga global. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6 adalah WTO atau World Trade Organization. Organisasi ini berawal dari hasil negosiasi antara di Uruguay Round atau Uruguay. Kalau kalian baca nanti kalian bisa cari tentang Uruguay Round atau Uruguay putaran ke-8. Jadi pertemuan ke-8 di Uruguay, di mana pada pertemuan ini tahun 86 sampai 94 ini mereka sepakat kalau GATT tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik, hingga akhirnya dalam rapat terakhir GATT di Maroko mereka sepakat untuk mengganti GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade diganti menjadi WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, jadi mulai 1994 atau 1995 di sini GATT berubah menjadi WTO. Oke. Awalnya dulu WTO berjumlah 115 negara karena dia merupakan perpindahan dari GATT. Namun hingga hari ini atau saat ini tahun 2021 anggota WTO berjumlah 164 negara. Di mana pembentukan WTO ini sama seperti GATT, tujuannya adalah membantu produsen barang dan jasa serta ekspor impor dalam kegiatan perdagangan. Jadi misi WTO ini yaitu yang pertama, mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan untuk mewujudkan sasaran perjanjian, lalu menjadi forum perundingan bagi negara-negara anggota. Lalu yang ketiga, mengatur pelaksanaan mengenai permasalahan perdagangan. Lalu yang keempat, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan dalam bidang perdagangan. Yang kelima, menciptakan penentuan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan International Monetary Fund atau IMF dan juga Bank Dunia atau World Bank. Selanjutnya WTO juga punya tugas mengatur kegiatan perdagangan internasional. Di sini dibuktikan dengan adanya salah satu badan dalam WTO bernama Dispute Settlement Body, jadi atau DSB. DSB ini adalah salah satu badan dalam WTO di mana pekerjaan dari dewan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan antar anggota WTO. Jadi kalau ada anggota WTO yang punya permasalahan itu diselesaikan dengan dewan DSB, Dispute Settlement Body. Jadi DSB ini punya wewenang untuk menyelesaikan masalah, melaporkan banding, melakukan arbitrase, jadi serta melakukan wewenang untuk menghentikan konsensi jika ada negara-negara yang nggak patuh sama aturan-aturan dari WTO. Selanjutnya salah satu hal yang pernah Indonesia terlibat dalam WTO, Indonesia kan karena juga Indonesia menjadi anggota WTO, Indonesia pernah melakukan gugatan terhadap Australia, yaitu tentang adanya jadi Australia pernah menuduh Indonesia melakukan yang namanya bea masuk anti dumping untuk produk A4 copy paper asal Indonesia. Jadi di sini Indonesia dituduh melakukan bea masuk anti dumping. Jadi bea masuk anti dumping itu adalah Indonesia dianggap tidak jujur dalam hal atau tidak menyesuaikan harga A4 copy paper asal Indonesia itu tidak sesuai harganya dengan harga internasional dan juga harga di dalam negeri. Nah, akhirnya di sini Indonesia merasa ini tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Akhirnya Indonesia mengajukan permasalahan ini ke WTO, dan dalam WTO tersebut gugatan Indonesia menang. Jadi Indonesia menang atas Australia, dan Indonesia tidak sesuai seperti dugaan Australia yang melakukan bea masuk anti dumping atas A4 copy paper asal Indonesia. Jadi kita punya produk namanya A4 copy paper. Nah, itu dituduh melakukan bea masuk anti dumping sama Australia. Tapi di sini kita menang dan memperlihatkan kalau Indonesia memang melakukan jual beli secara jujur. Oke, selanjutnya kita ke AFTA, ASEAN Free Trade. Oke, nggak apa-apa nggak keluar ininya ya. Kita masuk ke AFTA, ASEAN Free Trade Area. Dari judul kita tahu ini adalah perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Jadi di sini AFTA ini asalnya dari ketika ASEAN itu kerjasama Asia Tenggara melakukan konferensi yang keempat di Singapura. Di sini disepakati salah satu hasil dari konferensi tingkat tinggi keempat di Singapura disepakati untuk membentuk yang namanya ASEAN Free Trade Area. Jadi Asia Free Trade Area ini adalah
kerjasama di kawasan Asia Tenggara, yaitu kerjasama perdagangan bebas. Hal-hal yang melatar belakangi lahirnya AFTA yang pertama adalah kemunculan isu ekonomi setelah selesainya Perang Dingin. Karena Perang Dingin selesai, akhirnya isu ekonomi bermunculan. Yang kedua adalah negara Singapura yang semakin miskin, sumber daya alam tetapi dapat mengandalkan sektor perdagangan. Jadi di sini AFTA itu fokusnya kenapa Singapura yang nggak punya sumber daya alam tapi kenapa bisa maju sekali dari sektor perdagangan. Jadi makanya mereka ingin mencontoh cara kerja Singapura. Lalu yang ketiga, latar belakang kenapa AFTA didirikan yaitu keinginan menarik sebanyak mungkin investor asing. Jadi dengan adanya kerjasama ini diharapkan investor asing percaya sama negara-negara Asia Tenggara untuk menanamkan modalnya di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya yang keempat, mengejar ketertinggalan kerjasama regional di kawasan yang lain yang telah terbentuk di Amerika dan Eropa. Jadi di Amerika udah terbentuk organisasi ekonomi, Eropa udah terbentuk organisasi ekonomi, makanya di sini Asia Tenggara berkeinginan untuk membentuk organisasi ekonomi juga seperti organisasi ekonomi yang sudah maju lainnya. Awalnya negara yang masuk ke dalam AFTA hanya ada 6 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Karena apa? Karena memang baru negara-negara itu yang bisa dibilang ekonominya stabil dan sudah merdeka. Sedangkan negara yang lainnya memang sudah merdeka, tapi masih ada konflik internal di dalam negaranya. Namun pada selanjutnya sekarang Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam itu sudah masuk ke dalam AFTA. Karena konflik di dalam negaranya sudah terselesaikan dan bisa masuk ke dalam AFTA. Tujuan pembentukan AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing produk ASEAN di pasar dunia dan juga menciptakan pasar yang seluas-luasnya. Jadi di sini tujuan AFTA yang pertama adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi barang-barang yang kompetitif. Jadi mempunyai daya saing yang kuat di pasar global. Lalu yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Jadi menarik investasi asing, investasi dari luar. Lalu meningkatkan, yang ketiga adalah meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Jadi kita saling jual beli di dalam negara anggota ASEAN tuh cepat gitu. Jadi jangan belinya ke luar ASEAN dulu, mending beli di dalam ASEAN dulu supaya saling meningkatkan kemajuan ekonomi di dalam negaranya. Nah, untuk melakukan tujuan ASEAN di sini dilakukan yang namanya CEPT. CEPT adalah Common Effective Preferential Tariff. Jadi di sini adalah pengurangan tarif secara khusus. Jadi karena kita sudah bergabung ke dalam AFTA, kita bisa melakukan yang namanya pengurangan tarif karena kita anggota gitu. Jadi misalnya kita jual minyak ke Brunei Darussalam itu bisa dikecilkan harganya dibanding kita jual minyak ke Meksiko. Karena apa? Karena kan kita ibarat kata kita satu anggota AFTA, jadi bisa punya hak untuk menurunkan tarif sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kedekatan kita terhadap negara tersebut. Oke. Selanjutnya dari sini kita tahu akhirnya program AFTA itu mulai efektif tahun 2003. Karena apa? Karena kita lihat sebelum tahun 2003, tahun 2000-an ke bawah itu kan beberapa negara Asia Tenggara mengalami yang namanya krisis moneter, dan akhirnya mulai tahun 2000 kita mulai bangkit, dan terutama dengan adanya AFTA ini muncul yang namanya perkembangan ekonomi ya, di mana terdapat kerjasama dalam bidang industri, keuangan, perbankan, investasi, pangan, pertanian, kehutanan, militer, energi, transportasi dan komunikasi, pariwisata, jasa, serta hak intelektual. Jadi kita mulai bangkit lagi itu di awal 2000-an setelah adanya krisis moneter di tahun 1997-98. Oke. Selanjutnya, NAFTA, North American Free Trade Agreement. Oke, kalau NAFTA ini kita lihat di sini NAFTA ini adalah organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Amerika Utara, di mana awalnya dulu ini cuma organisasi bilateral tuh organisasi dua negara aja, yaitu Amerika sama Kanada dalam bidang ekonomi tahun 88. Nah, selanjutnya di sini tahun 1991 Meksiko tertarik untuk bergabung ke dalam kerjasama Kanada dan Amerika Serikat. Oleh karena itu Kanada 3 negara, maka nggak bisa lagi disebut bilateral. Kalau bilateral itu cuma 2 negara, yaitu Amerika sama Kanada. Tapi karena Meksiko masuk, maka disebut regional.
Nah, dengan masuknya Meksiko, kerjasama Amerika sama Kanada itu diganti menjadi NAFTA. Jadi diganti menjadi perjanjian perdagangan bebas kawasan Amerika Utara. Oke, di sini yang membuat NAFTA itu dari 3 negara ya. Tadi sudah Ibu bilang. Yang pertama ada Perdana Menteri Kanada, di mana ini akhirnya menjadi pusat NAFTA di kota Ottawa. Lalu juga Perdana Menteri Kanada namanya Brian Mulroney yang berpusat di Ottawa. Lalu Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari yang berpusat di Mexico City. Lalu ada Presiden Amerika saat itu yaitu George Bush, di mana yang berpusat di kota Washington DC. Oke, di mana saat NAFTA mempunyai saat ini kalau bisa dibilang NAFTA itu merupakan area perdagangan bebas terbesar kedua setelah Uni Eropa, karena kita bisa lihat dari peta dunia kalau kawasan Amerika Utara itu sangat luas. Jadi bisa dibilang NAFTA adalah organisasi ekonomi perdagangan bebas terbesar kedua setelah Uni Eropa. Yang pertama tetap Uni Eropa karena Uni Eropa perdagangan bebasnya seluas Eropa. Kalau yang kedua adalah NAFTA karena perdagangan bebasnya luasnya se-Amerika Utara. Tujuan awal pembentukan NAFTA sama seperti yang lainnya, yaitu untuk yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua menciptakan iklim usaha, yang ketiga meningkatkan peluang investasi, lalu yang keempat menciptakan prosedur perdagangan yang efektif. Oke, di sini NAFTA, perkembangan yang terbaru dari NAFTA adalah pada masa pemerintahan Donald Trump. Di sini NAFTA masih melanjutkan perjanjian yang lama, tapi ada perbedaan antara perjanjian yang dulu sama yang sekarang. Kalau yang sekarang pada masa Donald Trump itu ditekankan pada bidang industri otomotif. Jadi dengan dibuatnya kemajuan dalam bidang industri otomotif, maka mendorong lebih banyak produksi mobil di Amerika Serikat. Hal ini bisa dilihat sudah mulai banyak bermunculan produksi mobil-mobil produksi dari Amerika karena dibantu dari perjanjian NAFTA ini. Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam perjanjian atau industri otomotif tersebut, yang pertama dampak yang paling terlihat adalah adanya pasar yang lebih bebas, lalu yang kedua menghasilkan perdagangan yang lebih adil, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko, lalu yang keempat meningkatkan kepercayaan antar 3 negara ini, antara Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Oke, selanjutnya CAFTA juga tidak terlihat, tapi nggak apa-apa Ibu jelaskan aja ya. CAFTA ini adalah China ASEAN Free Trade Area. Jadi kalau tadi AFTA cuma ASEAN, nah sekarang tambah C jadi CAFTA. Jadi kerjasama antara negara-negara ASEAN bersama dengan Cina atau Tiongkok. Ini dimulai tahun 2006, di mana dalam perjanjian ini adanya keinginan dari 7 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, dan Tiongkok untuk melakukan kerjasama. Tapi di sini walaupun dibuat tahun 2006, mereka baru mulai kerja tahun 2010. Tujuan pembentukan CAFTA ini diharapkan untuk mendorong kemajuan ekonomi di negara ASEAN dan juga Cina, dan juga untuk memperluas jaringan perdagangan ke seluruh wilayah kekuasaan ASEAN dan juga Cina dengan tarif pajak yang sangat rendah. Oke, intinya tujuan CAFTA yang pertama adalah meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi, yang kedua memperdalam keterbukaan kepada dunia, yang ketiga menyesuaikan struktur industri Guangxi, yang keempat membantu meningkatkan daya saing pasar industri, yang kelima meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN dan Cina di bidang iptek, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ekologi, dan sosial. Oke, kenapa sih mesti Cina? Karena bisa dibilang awal abad 21 ini Cina merupakan salah satu sumber ekonomi atau pemimpin ekonomi terbesar di dunia selain Amerika Serikat. Jadi Amerika tetap menjadi negara adidaya dalam bidang ekonomi, namun Cina akhirnya sekarang bisa dibilang menjadi salah satu pesaingnya Amerika. Dengan Indonesia bergabung bekerja sama atau ASEAN bekerja sama dengan Cina, diharapkan kita bisa ikut andil dalam perekonomian dunia.
Oke, dampak CAFTA bagi ekonomi Indonesia itu akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena apa? Dengan adanya CAFTA, akhirnya tercipta yang namanya kawasan perdagangan bebas. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi di dalam negeri, dan Cina pun dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dia produksi dengan cara mengimpor dari Indonesia. Jadi makanya nggak heran ya kalau sekarang kita bisa lihat banyak Cina di sini, banyak masyarakat orang Cina yang datang ke Indonesia karena tadi sudah terciptanya perdagangan bebas sejak tahun 2006 atau mulai berlakunya tahun 2010. Jadi mulai tahun 2010 sudah banyak sekali orang-orang Cina yang datang ke Indonesia karena tadi sudah ada perjanjiannya. Oke, dalam CAFTA ini. Jadi dengan adanya CAFTA ini diharapkan adanya perdagangan bebas yang terdiri atas negara berkembang. Jadi makanya kalau kalian marah kenapa kita kalah sama, kenapa sih banyak orang Cina kesini kita nggak punya pekerjaan, itu memang sudah ada perjanjiannya antara Cina dan juga negara-negara ASEAN. Oke, selanjutnya masuk ke pengaruh organisasi ekonomi regional dan global, baik secara positif dan juga negatif. Di sini yang harus kalian lihat, perekonomian yang stabil pasti menjadi keinginan setiap negara ya. Oleh karena itu Indonesia akan tetap masuk ke dalam organisasi ekonomi tersebut untuk memajukan ekonomi Indonesia. Contohnya ketika Indonesia tergabung ke dalam OPEC, Indonesia pernah awalnya kan Indonesia hanya sebagai importir artinya hanya menerima minyak yang masuk, tapi selanjutnya tahun 2008 Indonesia akhirnya tahun 2008 Indonesia masuk menjadi eksportir dengan harapan Indonesia bukan cuma menerima minyak tapi bisa mengelola minyaknya sendiri. Lalu selanjutnya walaupun tadi ya ada masalah ketika Indonesia masuk OPEC, keluar masuk itu karena masalah kemampuan Indonesia dalam mengelola minyaknya. Lalu selanjutnya banyak manfaat yang kita bisa tahu kalau kita masuk ke dalam APEC, seperti kita tahu harga minyak dunia, kita bisa tahu cara investasi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ketika Indonesia bergabung ke dalam APEC, apa sih yang kita dapatkan di sana? Kita bisa berperan aktif membahas isu ekonomi internasional. Jadi kita bisa ikut serta dalam perdagangan serta investasi. Jadi kita tahu nih, negara-negara mana nih yang lagi maju atau negara-negara mana yang lagi butuh pertolongan, atau negara-negara mana nih yang bisa menanamkan sahamnya di Indonesia. Akhirnya itu merupakan fungsi dari gabungnya kita ke dalam APEC. Selain APEC dan juga OPEC, ada juga AFTA dan juga WTO. AFTA WTO ini akhirnya mempunyai pengaruh positif dan negatif. Kalau positifnya itu adalah terbukanya pasar internasional. Jadi orang luar tuh tahu kalau Indonesia tuh bisa dijadikan tempat untuk menanam modal. Jadi mereka nggak takut karena apa? Karena kita bergabung ke organisasi dunia gitu. Jadi mereka percaya kalau Indonesia bisa mengelola uang mereka. Nah selanjutnya akhirnya kita dimudahkan untuk mendapatkan barang-barang yang nggak kita produksi sendiri. Kayak misalnya di Indonesia nggak ada gandum, kita bisa impor gandum dari luar. Tapi ada pengaruh negatifnya juga. Pengaruh negatifnya di sini adalah hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah saing. Jadi karena misalnya kita biasa ngirim kayu jati ke Belanda, tapi ternyata kayu jati Malaysia lebih bagus, akhirnya pasar kita tadinya ke Belanda diambil sama Malaysia. Nah itu seperti itu. Jadi hilangnya pasar-pasar kita karena kalah saing, lalu membanjiri produk impor di pasar Indonesia. Nah ini terlihat seperti barang-barang Cina yang akhirnya banyak sekali ada di Indonesia, dan akhirnya produk asli Indonesia kalah saing sama produk luar. Lalu adanya ancaman pencabutan investasi kalau misalnya kita nggak sesuai kerjanya dengan harapan para pemodal tersebut. Lalu selanjutnya ini merupakan dampak atau pengaruh organisasi regional dan juga global. Ibu kira sampai sini tentang organisasi internasional baik secara regional dan global atau baik secara militer dan juga ekonomi. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.